Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati yang bersyukur, berterima kasih atas segala berkat anugerah-Mu atas kami. Engkau sungguh begitu baik dan selalu setia mengasihi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian Tuhan dan hati yang mau taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 40-41. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 40 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Tertulis demikian. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang, lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, studi menunjukkan bahwa kebanyakan orang lebih suka berbicara daripada mendengar. Dan ada pendapat bahwa hal ini dikarenakan berbicara itu lebih mudah daripada mendengarkan. Tapi sebenarnya, berbicara tidak selalu mudah. Dan mendengarkan tidak selalu merupakan hal yang sulit. Berada di posisi sebagai pembicara ataupun pendengar, keduanya membutuhkan kerendahan hati. Ini kalau kita mau menjadi pembicara yang baik dan juga pendengar yang baik. Dalam pasal 40 ini, saudara, Nabi Yeremia menghadapi posisi menjadi sebagai pendengar firman Tuhan. Setelah bertahun-tahun menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda yang tidak mau mendengarkan, Yeremia sampai pada situasi di mana ia sendiri yang harus mendengarkan firman Tuhan dari orang lain. Kita perhatikan di ayat ini, seorang kepala pasukan pengawal Babel yang bernama Nebuzaradan menyampaikan firman Tuhan kepada Yeremia. Kalau kita baca mulai dari ayat 1, di situ dinyatakan dengan jelas bahwa firman Tuhan datang kepada Yeremia. Dan di ayat yang kedua kita mengerti bahwa firman Tuhan itu datang kepadanya melalui seorang kepala pengawal Babel. Bayangkanlah saudara bagaimana perasaan kita di posisi Nabi Yeremia saat mendengar seseorang yang bukan nabi, bukan imam, bukan pelayan Tuhan, tapi adalah seorang kepala pengawal bangsa asing berbicara tentang firman Tuhan kepada kita. Bila kita di posisi Nabi Yeremia, akankah kita bereaksi menentang ataukah menerima firman Tuhan? Mungkin kita ingin memberontak dan dalam hati berkata, siapa kamu? Kok berbicara tentang firman Tuhan kepada saya? Saya kan nabi, saya kan hamba Tuhan. Tapi kita lihat di sini saudara, Yeremia mendengar dan menerima firman Tuhan itu dengan hati yang taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar untuk tidak hanya berbicara, tapi juga mendengarkan orang lain. Terlebih bila yang disampaikannya adalah sesuatu yang baik dan benar, dan merupakan firman Tuhan yang khusus disampaikan buat kita. Jangan merasa diri kita lebih hebat, lebih benar, lebih suci, dan lebih layak di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak mau jadi pendengar, tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati. Terkadang Tuhan memakai orang-orang lain di sekitar kita untuk berbicara, menegur, mengingatkan,
dan menuntun agar kita menempuh jalan yang baik. Tuhan bisa memakai anak-anak kita, istri atau suami, orang tua kita, atau mungkin asisten rumah tangga, dan orang-orang lain yang kita temui. Jangan sampai kita tinggi hati dan tidak mau mendengar. Kalau selama ini kita terlalu banyak berbicara, ambillah waktu untuk berdiam dan mendengar. Kalau selama ini kita selalu ingin diperhatikan dan didengar, sekarang ambillah waktu untuk memperhatikan dan mendengar. Milikilah kerendahan hati untuk mau memasang telinga pada perkataan firman Tuhan, sekalipun itu tidak disampaikan oleh seorang pendeta, pastor atau seorang penatua jemaat, tapi disampaikan oleh orang-orang yang kelihatannya tidak kita duga, yaitu orang yang biasa-biasa, orang-orang yang kelihatannya tidak pantas, tapi dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita. Mari kita dengar dan ikuti firman Tuhan dengan rendah hati dan penuh kerelaan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengajarkan kepada setiap kami suatu kebenaran yang penting bagi kami untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami merasa diri kami lebih benar dari orang lain, sehingga kami tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan orang lain kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk mendengar dan memperhatikan, sebab seringkali Engkau berbicara kepada kami melalui orang-orang di sekitar kami. Berikan kami kepekaan, berikan kami hati yang taat, kerendahan hati dan kerelaan untuk dengar-dengaran kepada firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tidak merendahkan orang lain, tapi menghargai setiap apa yang menjadi perkataan mereka. Sebab tidak mustahil Tuhan dapat memakai orang-orang di sekeliling kami untuk menegur, untuk mengingatkan kami, dan menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berbicara terus kepada kami Roh Kudus, dan pimpin kami dalam jalan kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkati setiap gereja-Mu Tuhan yang ada di seluruh dunia. Setiap umat Tuhan yang percaya kepada-Mu. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dan kami berdoa bagi yang mengalami pergumulan, masalah, sakit, penyakit, agar tangan-Mu Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, kesembuhan dan pertolongan bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, dan berkat Tuhan, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.